Insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan sesi materi pertama. Insya Allah akan dilanjutkan oleh moderator lain. Mungkin cukup sekian. Saya sebagai moderator mohon izin untuk kembali ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan tidak ada yang pegang handphone ya, karena kalau sudah masuk materi ini ada bagian gaspol, ada bagian very confidential. Jadi artinya jangan pernah terjadi cinta yang membunuh. Saya tidak ada curiga dengan Anda semua, tetapi nanti ketika pembicaraan kita ada di bagian dalam teori hukum, dengan pengalaman saya 4 tahun di penjara, persoalan itu bisa diteruskan ketika ada 2 alat bukti. Jadi ketika Anda merekam, ketika Anda memfoto, lalu kemudian maksudnya sih cuma mau cerita-cerita aja sama teman-teman, gini gitu ya. Akhirnya terjadilah sesuatu yang akhirnya membuat ini. Baik ya. Jadi jangan ada yang merasa terpaksa dan tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berikan dulu pengantar bahwa pendidikan politik ini sebenarnya tidak boleh ada kata bosan dari siapapun. Terutama saya yang telanjur menekuni ini sejak 40 tahun. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya bukan pemula. Saya aktif sejak tahun 1982. Ya. Tahun 84 saya sudah mulai jadi aktivis. Anda lihat, pahami kalimat saya. Saya ikut-ikutan tahun 82, saya ikut betulan tahun 84. Saya termasuk saksi mata penembakan 400 umat Islam di Tanjung Priuk, ya. Dan saya tidak tahu apa maksud Allah. Semua peristiwa yang penuh darah itu saya ada di tempat, ya. Walaupun kemudian memang untuk ke situ saya semacam ada dorongan dan nekat. Waktu itu saya naik sepeda dibonceng oleh teman saya yang namanya Husni, ketua pengurus daerah PII Jakarta Utara. Ketika ada pembunuhan terhadap 7 orang Ahmadiyah di Cikesik di Banten, atau terjadi penusukan seorang pendeta yang itu sinetron, di mana di daerah Ciketing, Bekasi. Jadi buat teman-teman, saya, ibu-ibu agak dibatasi ya suaranya, saya terganggu. Jadi sekali lagi, cerita ini bukan dalam konteks hebat wih, pejuang bukan, supaya kalau bahasa Betawi bilang lo ikut acara beginian jangan sekedar, karena nanti ada acara lagi diajak ikut, materinya beda enggak ya. Memang kalau masuk kelas yang sama dengan warga yang baru, materinya beda apa sama? Ya sama, gimana sih ente? Tanya sama Bu Marfuah, 22 kali datang. Tanya nih sahabat saya, Pak Budi ini yang keberapa kali? 12. Ikut dari pertama sampai sekarang nggak datang. Ini nggak baru ikut sekali. Jadi ada yang diajak nggak mau ikut. Udah tahu, gue udah tahu Alfian segitu doang. Gitu tuh orang yang begitu saya nggak nyalahin. Cuma maksudnya jangan, kalau memang Anda nggak mau ikut, diem aja. Ya oke ya, kita masuk ya. Pendidikan politik ini merupakan model kita setahun kemarin. Soal apa yang kita lihat ini merupakan sebuah fakta permainan politik yang dimainkan oleh kelompok Machiavellistik dengan komandan utamanya bernama Jokowisme. Jokowisme itu adalah sosok manusia yang dalam batok kepalanya, dalam aliran darahnya, dalam sistem paradigma ideologinya merupakan kombinasi pandangan ateis komunis yang telah tergembleng lama sejak titisan sperma ayahnya. Berat memang. Hari ini Jokowi tampil sebagai seorang pelaku komunisme tanpa palu arit. Ya sayang, kalau ini dibahas akan panjang dan kajian ideologinya sangat panjang sekali. Kita coba teruskan saja dulu. Untuk apa kita mengadakan acara ini? Yang pertama, kita mengadakan acara ini sebagai upaya untuk gerakan percepatan. 7 bulan ke depan kita akan mengadakan pemilihan wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia.
Ya, jadi Anda harus tahu kalau hari ini kita mendengar di Solo PKS bertambah 2 kursi, Anda tidak bisa menutup mata dan menutup telinga efek daripada pendidikan politik ini. Angkatan pertama Pak Samrodin ikut. Hampir pentolan-pentolan PKS itu ikut acara ini dan itu diperintahkan dari pusat. Ya, kemudian Pak Saihu itu teman saya lama. Walaupun dia tahu saya bukan PKS. Ya. Di Jakarta Pusat kita sudah mengadakan khusus pendidikan politik, Jakarta Selatan juga, di Banten 1 kali, memang yang fokus di Jawa Tengah. Mengadakan gerakan percepatan, penyadaran, penyatuan, penggerakan potensi politik umat Islam. Yang kedua, kita punya SDM penggerak, bukan sekedar pinter, bukan sekedar dokter ilmu politik. Kita menyediakan SDM penggerak politik yang bermutu, banyak, berkarakter. Bisakah Anda bayangkan dari Magelang, dari Semarang berangkat jam 3 pagi, dari pagi sampai malam, duduk di sini sekedar dapat snack, makan ala kadar dan snack lagi, berapa uang yang keluar? Bayar bensinnya, itolnya, nggak ada. Saya dengar, malas nggak datang lagi, ada ongkosnya. Bahkan salah satu agenda kita adalah memberikan uang kepada caleg-caleg yang berpotensi jadi. Ya, ada sekitar 20 orang yang kita berikan uang. Ya, Anda jangan tanya siapa, di mana, dan berapanya, yang pasti Allah Maha tahu. Kami hanya ingin menghancurkan mitos. Kalau kita ketemu caleg itu bukan minta duit tapi ngasih duit. Ternyata bukan jumlahnya yang berpengaruh, tapi efek energi politiknya luar biasa. Itu nanti mungkin harus jadi program ke depan. Baik ya, saya nggak perlu lama karena ini sifatnya belum materi, masih pengantar. Nah, kita perlu terusnya melakukan kerja untuk membekali seluruh potensi personil umat. Kita betul-betul ya, seperti kasus di Solo ini, Sukoharjo lah. Ada seorang ustadz itu, selama kurang lebih 6 bulan, dia menginventaris 300 orang yang dia telepon setiap sepekan atau sebulan sekali. Sampai H-2, H-1 menjelang hari pencoblosan, itu 300-300-nya ditelepon sama dia. Di Japri, bukan sekedar grup. Ya Mbak, jangan lupa Pak, nomor 1. Ustaz. Tahu nggak para teman-teman semua, ketika pencoblosan tanggal 14 Februari, masuk di tanggal 15, 16, 17, Bapak Ustadz kita ini, Bapak Fulan itu menelpon lagi satu-satu. Anda tahu yang milih 01 cuman sekitar 4 atau 10 atau 14 orang. Wah, piro 300.000. Jadi orang pengajian di masjid yang udah dikunci berbulan-bulan cuma dikasih uang 300.000, dari 300 yang komitmen memilih 01 tinggal 14 orang. Artinya apa? Yang rajin ngaji, yang jidatnya hitam, yang bercadar dia kalau dikasih duit jengkang juga. Nah, itu persoalannya. Pelurunya sekarang mau pakai duit, maafifulus, mampus. Ya, saya tidak menghujat, jangan ada yang tersinggung dengan saya menyebut kata-kata tadi. Ternyata emang uang itu ngeri. Itu mesti selesai dulu ma'rifatul hayahnya, makna syahadatnya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, mahabbatullah, Kalau bab itu nggak paten, ya susah. Ya, jadi acara kita dimaksudkan membekali seluruh potensi umat untuk menyadari hak dan kewajiban politiknya dengan bekal strategi, taktik, dan SOP pemenangan. Sebetulnya ini saja satu harusnya kita selesaikan ini sehari. Nanti materi kedua itu sehari, materi ketiga itu sehari, materi keempat mungkin harus kerja praktek di kampung-kampung, ke pasar-pasar. Kelemahan politik Islam memenangkan itu hanya mengandalkan masjid, mengandalkan pesantren, mengandalkan lembaga-lembaga Islam. Padahal potensi suara itu adanya di pasar, adanya di terminal, adanya di tempat undangan di HIK ya, tempat jualan-jualan itu ya. Ya itu nggak ada yang garap. Ya. Si Seno Gede Boyolali itu dia setiap malam minggu, pakai bahasa dia ya, bukan bahasa saya. Kalau bahasa kita kan malam Ahad. Ini mulai malam Ahad setelah tanggal 15, berarti tanggal berapa itu? Itu dia kumpulkan orang 200 orang di teras rumahnya tuh setiap malam minggu. Yang minum, yang mabok, yang macam-macam lah, nonton film porno lah, pokoknya kumpul semua setiap malam minggu.
Anda bisa bayangkan dalam teori eksistensi, frekuensi aksi. Jadi jangan heran walaupun bagaimana sekarang suara PDIP di Boyolali masih 35. Masih 35. Bahkan kalau mau dapat cerita yang menarik di pemilu 2019 itu ada seorang nenek di Boyolali itu bertanya, Palu Aritnya mana gitu. Jadi mau nyoblos nyari gambarnya Palu Arit. Padahal dia pemilu tahun berapa? Tahun 2019 coba. Di kita ada nggak gak nanyain bulan bintangnya ada, PBB ada, tapi nggak ada yang milih ya. Nggak lolos, berarti ada persoalan dengan PBB. Makanya saya sekarang ini saya wakil ketua umum Mas Sumi. Ya. Saya nggak berani bangga-bangga juga karena ternyata generasi baru yang bergabung dengan partai rata-rata pertanyaannya dua. Kalau bahasa Betawinya, dapat apa jadi apa, berapa jadi apa, gitu. Ya, jadi semua sama di pesantren-pesantren gitu juga omongannya. Nah, kalau tidak mau begitu, kita bisa menang. Itulah yang dilakukan oleh Hamas. Ingat ya, Hamas di Palestina itu nama partai, jangan lupa. Hamas memenangkan pemilu tahun 2006. Rekomendasi Hamas membentuk Izzuddin Al-Qassam. Jangan sampai kita menganggap, oh politik-politik takut. Lo ngajinya separoh. Ya. Keberadaan Hamas melahirkan Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam itu pasukan jihad yang digarap dengan adanya arahan daripada Syekh Ahmad Yasin. Kepemimpinan Erdogan itu merupakan sebuah kepemimpinan politik setelah dia dipenjara 3 tahun 2007. Jadi pilihan kita adalah Erdogan atau pola Taliban. Nah persoalannya kita ini di Indonesia ini mau menang tapi cuma maunya doang. Tak pasti naik kue, jihad, jihad, gitu-gitu terus. Ketua RT-nya aja Kristen. Di Solo berapa kurang yang hafal Quran? Berapa kurang yang pernah jadi pasukan jihad di Afghanistan? Tapi kenapa bisa wali kotanya 10 tahun Kristen? Tanggung jawab ini Pak Hamdi. Iya kan, karena kita lemah dalam regulasi politik. Siapa yang mempersoalkan Kartosuwiryo? Siapa yang menghinakan NID? Enggak. Sejak dulu saya sejak SMA tahun 80-an. Kita bangga dengan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo terus nanti disambung dengan KW1, KW2, KW3, KW3 sampai KW7, bukan KW9 ya. Panji Gumilang itu bukan punya kita. Panji Gumilang itu punya intelijen, punya tentara, punya Indonesia, punya orang yang menghancurkan Islam. Nah, pemahaman tentang pola perjuangan Islam yang ada di luar rel yang sama-sama bagus, tidak ada yang perlu dipersoalkan, sering menjadi saling menegasikan. Padahal Quran mengatakan wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasluhum ba'duhum ba'd. Orang beriman saling bersaudara, saling tolong menolong. Yang satu ikut pemilu, katanya pemilu itu togut segala macam. Itu sampai hari masih ada. Bahkan dengan terang-terangan melarang anak-anaknya untuk ke TPS. Ya. Saya bisa bicara karena salah satu keponakan saya yang kemarin nikah di Boyolali, ya, dia menjadi ayahnya itu aktivis HTI gitu ya. Padahal kalau pakai logika waras, udah lu kalau gagahnya, lu diem aja. Kalau sampai terjadi pembanyakan PKS, pembanyakan partai Islam segala macam, kita bisa menuntut rehabilitasi Hizbut Tahrir. Goblok. Kita nggak pernah menyalahkan dia, tetapi dia membunuh kita juga. Itu pertanyaan sebenarnya lu berbuat untuk siapa? Ya. Ini mudah-mudahan teman-teman memahami. Saya menyebut begini tidak dalam konteks menolak. Kita harus memahami orang punya cara mencapai tujuan. Rumusnya apa? Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Oke. Yang keempat, meraih, mencapai, merebut kekuasaan. Makanya di antara langkah yang sudah mulai kita gembar-gemborkan, rebut ketua RT, rebut ketua RW. Sejak sekarang. Nanti tahun 2005-2006 kita bersiap-siap untuk merebut jadi pengurus PPK KPUD. Dan itu mesti ada trainingnya, sehingga mereka jangan ngandelin gaji dari situ. Sekarang KPU seluruh Indonesia itu rata-rata PDIP KB. Kalau bukan PDIP, Banser KB. Apa arti kan Nasakom KB? Kita kalah karena kita membiarkan panitianya mereka semua. Makanya kalau mau berpolitik jadi otaknya jangan pengen jadi caleg aja. Saya udah pelajari tuh di masyarakat tuh kalau mau jadi caleg
Makanya ada yang pindah-pindah partai. Saya dari tahun 82 sampai 2017 saya P3, Partai Pemaksaan Persatuan. Saya 4 kali nyalek gagal terus. Keren ya. Oke ya, mudah-mudahan itu nanti jadi pertanyaan sendiri. Nah, yang kelima, pendidikan politik berarti menempatkan secara signifikan di posisi legislatif. Sudah lewat, besok eksekutif. Jangan biarkan bahwa Solo giliran perempuan memimpin. Solo calon wali kota ditentukan oleh Gibran. Ya, jadi Anda yang ngaku orang Solo jangan sampai nggak tahu di kampung lo tuh udah ditentuin sama si Gibran. Sebenarnya bukan Gibran, bapaknya. Jadi sekarang Jokowi ini sudah melebihi Allah. Apa yang Jokowi mau harus terwujud. Lawan atau biarkan? Nah, cara melawan itu kalau kata F. Saifullah Fatah, jangan pakai kemarahan, pakai perlawanan. Makanya ada pendidikan politik. Ya. Jadi kalau yang bolak-balik nanya, saya udah ikut. Paling gitu loh, lu otaknya otak anak SD. Ini apa yang 12 kali nggak balik lagi aja. Umar Fuad tuh gitu-gitu sarjana 23 kali. Bukan karena gua, bukan karena si Alfiannya. Karena kalau kata bahasa Faiza farokta fansaf wa ila rabbika. Sekarang saya tanya sama antum. Antum kalau sholat baca Al-Fatihah enggak? Setiap rakaat kan? Yang ditanya aja, jangan jawab, orang dia ditanya. Sekarang antum rakaat ketiga sholat enggak pakai Al-Fatihah. Sah enggak? Anda baca Al-Fatihah 17 kali minimal. Bosan enggak? Nah itu dia persoalannya kita. Ketika Seno Gede bisa mengumpulkan kader PKI setiap malam minggu, ini baru angkatan ke-12. Ya, paling tidak putri saya, anak saya bisa dengar bahwa kenapa. Saya terus terang, kalau udah tiba, saya sejak pembukaan sampai berapa banyak jadwal saya yang saya tinggalkan. Berapa banyak saya harus kadang-kadang acara penting, kadang-kadang cucu saya masuk rumah sakit. Kadang-kadang saya punya jadwal ngisi yang bayar honornya mungkin nggak akan pernah didapatkan di Solo ini. Tapi nggak penting itu semua, karena semua harus punya komitmen. Pembelaan pada kebenaran tidak untuk dibanggakan, tapi kita berikan pembuktian. Dan itulah bekas ibu saya mendidik saya seperti sekarang. Nggak penting saya itu, saya bisa mati ntar malam, bisa mati ntar selesai acara atau di tengah acara. Ya, jadi kita mengalami pendidikan ini untuk membuat kita punya penempatan. Alhamdulillah, Klaten sekarang nambah 2 jadi 7. Saya akan bilang, kenapa saya begitu bersyukur? Ini the land of PKI. Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, Karanganyar, ya, Wonogiri masih dapat di semua. Nah pertanyaannya kan yang lain ingin menang, lu ngapain? Ingin menang doang, ujung-ujungnya minta kaos, ujung-ujungnya minta duit sama caleg. Betul nggak Pak Mufti? Kalau kedatangan caleg ditanyain melulu semua, ya stres lah calegnya. Emangnya kalau jadi anggota legislatif gajian tiap hari, masyarakat tolol. Itu kalau ngomong jangan kasar-kasar. Emang tolol. Kalau majuin caleg, akhirnya sekarang anggota dewan kita pelawak tuh, si Uhuy, artis toh. Karena kita tidak menyiapkan orang-orang. Untuk itu nggak bisa kita marah pada orang lain. Kita harus jalan terus. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Terus bergerak. Jangan nanya antar saya ongkosnya gimana, terbayarnya gimana. Oke, saya pikir selesai dulu sama ini sebagai sebuah pengantar awal. Karena ini sebenarnya bukan materi, ini sebagai bentuk maksudnya kita ngadain pendidikan politik itu gitu Pak Hamdi. Makanya Pak Hamdi saya uyak-uyak terus biar ikut. Nggak usah pakai bocorin rahasia, nggak bayar. Nggak bayar, dibocorin rahasia hanya saja juga nggak enak gininya. Ya Allah, nggak apa-apa Pak Hamdi, itu wujud pertemanan kita ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ini. Mudah-mudahan kita selesaikan ntar jam 11-an. Sebelum saya mulai, saya ingin minta pada moderator saya, Pak Budi, untuk sedikit menyampaikan pendapat. Kenapa Anda sebagai seorang yang pernah jadi kepala desa, ini lurah beneran ya, bukan bohongan, bukan, iya memang, makanya sebagai pernah jadi kepala desa, ikut pendidikan politik, terus ikut 12 kali nggak pernah absen gitu.
Nah, kita akan dengarkan alasan subjektif beliau. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum, teman-teman semua. Hari ini kita sangat bersyukur kita masih bisa dipertemukan dengan Ustadz yang satu-satunya sangat langka di Indonesia, hanya satu ini di Indonesia. Yakin ya? Belum pernah ada ya untuk menyampaikan materi itu masalah kebangsaan. Jadi begini teman-teman, jadi pada prinsipnya kitalah yang membutuhkan ilmu dari Ustadz Alfian. Karena kenyataan di masyarakat kita, khususnya kita saya tinggal di desa, itu kebanyakan dari mereka masih sangat-sangat tidak mau tentang politik. Tahunya politik itu ya ketika pemilu atau pilihan pilkades dan sebagainya, intinya duit. Nah ini yang jadi masalah besar itu seperti itu. Padahal itu juga mereka sholat, mereka ngaji juga. Tapi inilah yang barangkali belum kita sampai kepada mereka bagaimana agar kita itu nanti ke depan punya gerakan untuk memilih pemimpin yang amanah seperti disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Keterkaitan kami mengikuti ini dari hari yang pertama sampai ke dalam sini ya semata-mata untuk kita lebih paham bagaimana agar nanti kita bisa tahu tata cara kita memilih pemimpin yang amanah tersebut. Dan yang jelas saya harapkan kepada teman-teman yang saat ini hadir, terutama yang anak-anak saya yang masih muda-muda ini ya, yang generasi Z, yang usia-usia 20, 21, mari bangun semangat dari sekarang, karena kalian nanti akan juga, kalau tidak dipilih akan yang menjadi pemilih. Nah ini harus kita bekali agar kita ke depan ini punya semangat untuk memilih pemimpin yang amanah seperti itu. Nah, maka jangan bosan kalau ada kajian-kajian seperti ini, adik-adik, anak-anak untuk selalu bisa sempatkan mengikuti. Karena kalau tidak ikut nanti kita rugi sendiri. Yang pasti kita niatkan bahwa kita adalah berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam lewat jalur politik. Sekian saja tanggapan yang bisa saya sampaikan Ustaz untuk materinya. Baik. Nanti teman-teman tidak harus ikut di panitia, minimal kalau ada flyer acara tuh ikut nyebarin kayak yang didiemin aja. Ini grup ada 13, ada 12, 11 ya Pak Hera. Saya ngirim berkali-kali nggak ada yang jawab. Yang dijawab malah ngirimin yang lain, ngirimin doa tahajud, hikmah fadilah duha. Siapa yang bilang itu salah? Itu bener banget, goblok. Udah tahu kita lagi membahas situasi peta politik, dikirimin begituan jawabnya hikmah tahajud. Bukan salah ilmunya, emang goblok otaknya gitu kan, capek diomongin begitu. Ustaz jangan gitu dong Ustaz, saya nggak pernah denger goblok-goblok, saya denger tolol doang. Ngerti nggak lo maksud gua? Ngerti nggak saya ngomong begitu maksudnya apa? Ntar tersinggung, kita masa ngomong tahajud dibilang tolol, ini gue goblok lagi. Ini terus terang nih ya teman-teman semua, ini kita memang punya negeri aneh bin ajaib. Coba paham, dibantuin saya. Kenapa goblok itu berulang-ulang saya katakan? Kenapa? Dengar ya jawabnya, karena emang dungu itu. Iya, ini kan grupnya grup alumni pendidikan politik Pak. Saya menerangkan atau mengirimkan beberapa bahan yang bagus. Ini dikirimin gambar apa, dikirimkan video apa, jawabannya berbakti pada orang tua. Itu tadi, maksudnya ini terus terang nih. Nanti kalau itu dikomplain, apa kita kumpul begini? Ini anti Quran nih. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nyambung lagi. Nah, ini memang nih gaya Belanda ini. Dah. Sekarang kita mulai ya. Agak berat-berat dikit, bismillah. Apa gunanya kekuasaan? Apa sih kalau kita berkuasa, apa sih gunanya? Manfaatnya apa sih kalau kita punya kekuasaan politik?